Haleluya, salam sejahtera buat kita semua. Di hari yang ke-9 di tahun yang baru ini, tahun 2026, kembali Yesus Kuatku akan membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Terima kasih untuk segala berkat dalam kehidupan kami, khususnya berkat firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan memperlengkapi kami dengan firman-Mu, sehingga firman ini menjadi berkat yang ajaib dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Di hari yang baru ini judul yang akan kita lihat, Bright Future atau masa depan yang cerah, terambil dalam ayat dalam kitab Ayub pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Ayat yang ke-17, kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari, kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Dua ayat yang sudah kita baca dan dengar ini merupakan ucapan dari salah satu sahabat Ayub, yaitu Sofar. Dan sahabat Ayub ini menuduh Ayub berbuat dosa sehingga Ayub mengalami semua penderitaan yang dialami pada saat itu. Dan ia menekankan dalam pasal ini bahwa jika Ayub bertobat, jika Ayub merendahkan diri kepada Tuhan, maka kehidupannya akan dipulihkan. Jemaat-jemaat Tuhan dapat lihat di ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Walaupun asumsi Sofar salah tentang Ayub, tetapi pernyataannya tentang karakter Allah, karakter Tuhan yang memulihkan adalah prinsip yang benar. Itu dapat kita lihat di ayat yang ke-7, Sofar berkata kekuasaan yang maha kuasa. Sofar percaya bahwa Allah ada Allah yang maha kuasa. Dan kalau kita kembali di ayat yang ke-17 di bagian yang pertama, di situ dikatakan kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kata cemerlang dalam terjemahan aslinya merujuk bersinar. Dan siang hari kita sama-sama tahu adalah salah satu waktu di mana terang matahari itu sedang ada di puncak-puncaknya. Dan makna dari ayat yang ke-17 di bagian pertama ini adalah Sofar menyatakan bahwa ketika seseorang bertobat, ketika seseorang kembali merendahkan diri kepada Tuhan, Tuhan dapat memberikan pemulihan dalam kehidupannya lebih terang dari masa terbaik dalam hidup yang dia pernah jalani. Dan itu pun yang Ayub alami dan yang Ayub dapatkan kalau Bapak, Ibu, dan Saudara semua lihat dalam Ayub 42. Firman Tuhan berkata Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih dari hidupnya yang dahulu. Bahkan kita sama-sama tahu dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-18 firman Tuhan katakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi ada satu kebenaran dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan hidup kita, memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang mungkin pernah kita alami atau yang pernah kita jalani di masa-masa sekarang ini. Dan kalau kita melanjut di pasal yang ke-11 tadi di ayat yang ke-17 di bagian berikutnya dikatakan kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Kegelapan berbicara tentang masa-masa kelam, berbicara tentang ketidakpastian, berbicara tentang masa yang berat. Tetapi firman Tuhan melanjutkan dikatakan akan menjadi terang seperti pagi hari. Pagi hari berbicara tentang awal yang baru, awal yang cerah. Makna dari bagian berikutnya di ayat 17 ini, apa yang tampak gelap dalam kehidupan kita, masa-masa kelam yang kita alami dalam kehidupan kita, di tangan Tuhan dapat berubah menjadi awal yang baru.
Dan yang menarik yang dapat kita pelajari lewat ayat ini, masa depan yang cerah dimulai ketika Tuhan bekerja di tengah kegelapan. Tuhan tidak bekerja di pagi hari di awal yang baru, tetapi Dia juga bekerja di tengah kegelapan. Yang artinya kegelapan tidak dapat menghentikan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kitab Mazmur 112 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Luar biasa. Tuhan pun bekerja di masa-masa kelam kita. Tuhan pun bekerja dalam masa-masa yang berat, yang sulit dalam kehidupan kita. Dan Dia akan membawa kita di awal yang baru, di awal yang cerah, asalkan kita hidup sebagai orang-orang yang benar di dalam Tuhan. Kita lanjut di ayat yang ke-18 dalam pasal 11 dalam kitab Ayub, firman Tuhan katakan, engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Ayat 18 dikatakan engkau akan merasa aman. Kata aman artinya engkau akan percaya, engkau akan tenang. Dan diakhiri dengan kata sebab ada harapan. Harapan berbicara tentang satu keyakinan akan masa depan. Harapan berbicara tentang sesuatu yang kuat untuk dipegang. Jadi kita bisa simpulkan lewat kebenaran firman Tuhan, rasa aman lahir dari harapan di dalam Tuhan. Kitab Mazmur 27 ayat yang ke-1, firman Tuhan katakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut. Jadi di saat kita berharap kepada Tuhan, karena kita hidup dalam kebenaran, Tuhan memberikan rasa aman. Bahkan Yeremia 29 ayat yang ke-11, rancangan damai sejahtera, Tuhan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Walaupun harus melalui proses kegelapan, tetapi percayalah, hidup kita akan menikmati hidup yang lebih bersinar dari masa-masa kehidupan kita saat-saat ini. Dan di bagian terakhir di ayat 18 dikatakan, engkau akan tidur dengan tentram. Artinya tidur dalam damai. Kita dapat memastikan damai sejahtera adalah tanda bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Dan di ayat yang terakhir kalau kita lihat dalam Mazmur 4 ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Hanya Tuhan yang dapat membuat kita menikmati kedamaian dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang dapat memberikan pemulihan dalam hidup kita, memberikan masa depan yang cerah. Bahkan lebih baik dari kehidupan kita saat ini. Bahkan percayalah dalam kehidupan kita di tahun yang baru ini akan lebih baik daripada tahun 2025. Mengapa orang percaya memiliki masa depan yang cerah? Karena kita punya Tuhan yang tidak berubah. Puji Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kita akan tutup dengan doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di hari yang baru ini. Kami diingatkan bahwa kami mempunyai Allah yang tidak berubah. Kami diingatkan bahwa Tuhan memberikan pemulihan dalam hidup kami. Bahkan Tuhan menjamin kehidupan kami menikmati masa depan yang cerah. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bersama-sama kami dalam kegelapan-kegelapan hidup kami. Dalam masa-masa sulit, masa-masa suram dalam hidup kami. Dan Tuhan akhirnya memberikan satu awal yang baru. Awal yang cerah untuk kami nikmati. Karena kami hidup bersama dengan Engkau. Diberkatilah jemaat-jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam studi, dalam kehidupan anak-anak mereka. Mereka menikmati kebaikan Tuhan. Pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus, aku kuat.